Kembali lagi dengan Nogi-kun. Jadi kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari Chainsaw Man lagi. Setelah mengulas tentang arc pembunuh internasional, di mana pada akhirnya Denji berhasil mengalahkan Darkness Devil atau iblis kegelapan. Sekarang kita akan pergi ke arc selanjutnya, yaitu arc Gun Devil. Cerita dibuka di pagi hari yang tampak tenang namun menyimpan luka. Denji terbangun di tempat tidurnya dengan beban berat di dadanya. Ternyata itu adalah Power yang tertidur melintang di atas tubuhnya. Sedangkan di dapur, Aki sedang sibuk menyiapkan sarapan. Denji berkomentar tentang malam yang melelahkan karena Power terus-menerus berteriak dalam tidurnya. Percakapan beralih ke kondisi fisik dari mereka semua. Aki menunjukkan lengannya. Salah satunya berhasil disambung kembali setelah serangan mengerikan dari Darkness Devil. Aki berkata, mereka masih tergolong beruntung. Nasib Angel Devil jauh lebih buruk karena kehilangan kedua tangannya. Sementara Beam dan Violence Fiend atau Galgali tewas dalam pertempuran melawan Darkness Devil. Bahkan Kobeni yang biasanya bertahan, kali ini memutuskan untuk mengundurkan diri sepenuhnya. Suasana tenang itu pun pecah seketika. Power terbangun dengan sentakan keras. Dia menjerit dan menangis histeris. Denji dengan sigap menahan tubuh Power yang meronta-ronta. Gadis itu mencoba mencakar mulutnya sendiri, memohon kepada Denji untuk memeriksa bagian dalam mulutnya, karena dia yakin iblis kegelapan bersembunyi di sana. Sambil memeluk Denji erat-erat, Power menangis ketakutan. Untuk mengalihkannya, Denji mengajaknya sarapan. Namun trauma itu begitu dalam hingga Power memuntahkan kembali sayurannya. Melihat kekacauan ini, Aki menyinggung soal Makima yang memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan liburannya. Flashback ke momen saat Denji makan bersama Makima pasca konflik dengan Darkness Devil. Mereka membahas kondisi dari tim. Lalu Makima memberikan tawaran kepada Denji. Ia mengajak Denji ikut liburan bersamanya. Awalnya Denji bereaksi dengan kegembiraan yang meluap-luap. Namun senyumnya memudar saat teringat kepada Power dan Aki. Ia khawatir meninggalkan mereka berdua dalam kondisi mental dan fisik yang serapuh itu. Makima sempat menyarankan agar Power dititipkan saja ke fasilitas keamanan publik agar Denji bisa pergi bersamanya. Dan hal itu membuat Denji semakin bingung dan gelisah. Kembali ke masa kini, Aki bertanya, kenapa Denji akhirnya memilih untuk batal pergi dan tetap tinggal di rumah. Sambil menatap Aki dan Power, Denji menjawab pelan namun ragu, entahlah, aku juga tidak yakin. Sepanjang hari itu Denji tidak bisa tenang. Power terus mengganggu di momen-momen yang canggung, meminta Denji memeriksa berbagai sudut ruangan. Power takut Darkness Devil mengintainya. Puncaknya, Power meminta Denji mandi bersamanya karena ia takut diserang dari belakang jika ia sendirian. Di kamar mandi saat mereka mandi bersama, Power terus menangis. Denji menyadari sesuatu yang aneh. Meskipun mereka berada dalam situasi yang sangat intim dan telanjang bersama, Denji sama sekali tidak merasakan hasrat seksual. Tidak ada nafsu, yang ada hanya rasa tanggung jawab. Malam harinya, Aki menyarankan agar mereka tidur bergantian untuk menjaga Power. Saat giliran Denji tidur, Power membangunkannya. Dengan suara lirih, Power memohon agar Denji tidak membencinya karena telah membuatnya gagal liburan bersama Makima. Dia juga tiba-tiba meminta maaf atas kejadian dulu saat dia menabrak Denji dengan mobil. Sebagai bentuk penembusan dosa, Power menawarkan darahnya untuk diminum oleh Denji. Awalnya Denji menolak, tetapi karena Power mulai histeris lagi, Denji akhirnya menurutinya. Saat Denji meminum darah dari leher Power, pikirannya melayang kepada Pochita. Ia merenung betapa anehnya hubungan ini. Dia dan Power sangat dekat, sangat intim, namun tidak ada sedikit pun rasa romantis atau seksual di dalamnya. Denji menyimpulkan bahwa di dunia ini ada beberapa hal yang lebih baik tidak dipahami atau diketahui. Pikirannya kembali pada pintu misterius dalam mimpi buruknya.
Dan pada malam itu, Denji membulatkan tekad untuk membiarkan pintu itu tetap tertutup rapat. Aki memberitahu Denji dan Power tentang rencananya pergi ke kota Hokkaido untuk mengunjungi makam dari keluarganya. Tentu saja Denji dan Power protes keras jika harus ditinggalkan oleh Aki. Mereka beralasan bahwa liburan sebelumnya sudah batal dan Power mengklaim dirinya sudah jauh lebih tenang sejak insiden dari Darkness Devil. Akhirnya Aki pun menyerah. Mereka menitipkan Meowi pada Kishibe dan dimulailah perjalanan 3 orang idiot ini. Perjalanan itu jauh dari kata tenang. Di dalam kereta, Denji dan Power sibuk bertengkar, memperebutkan camilan, sementara Aki berusaha mendiamkan mereka agar tidak mengganggu penumpang yang lain. Saat menaiki kapal feri, Power mabuk laut parah. Namun begitu pindah ke bis, energinya kembali meledak. Ia bergelantungan di pegangan tangan bis dan menendang-nendang seperti anak kecil yang hiperaktif. Setibanya di jalan bersalju menuju makam, Denji dan Power malah asik melempar bola salju ke arah Aki. Ketika Aki akhirnya sampai dan memulai berdoa dengan hikmat di depan makam keluarganya, ia menyadari suasana menjadi sunyi. Ternyata Denji dan Power sedang sibuk memakan sesajen busuk yang mereka curi dari kawanan gagak. Tiba-tiba Power memuntahkan kembali makanan itu dan berteriak histeris bahwa ini adalah konspirasi dari Darkness Devil. Aki pun hanya bisa menghela nafas melihat kelakuan konyol dari mereka. Kekacauan pun berlanjut. Di penginapan saat makan malam, Power mengeluh soal banyaknya sayuran dan memindahkannya ke piring orang lain. Saat sadar makanannya habis, ia malah menggigit lengan Denji dan meminum darahnya, sehingga memicu pertengkaran lagi. Namun kembali Aki hanya bisa menghela nafas pasrah. Malam harinya Denji terbangun dan melihat Aki duduk sendirian menatap salju dari jendela. Denji pun menghampirinya. Dengan nada tenang, Aki mengakui bahwa setiap tahun ia mengunjungi makam ini. Ia selalu merasa sangat sedih dan menderita. Namun tahun ini berbeda. Kehadiran Denji dan Power yang suka membuat onar berhasil mengalihkan pikirannya dan membuatnya lupa untuk bersedih. Setelah kembali ke Tokyo, Kishibe mengembalikan Meowi. Ia berkomentar betapa sulitnya mengendalikan Denji dan Power. Namun Aki membela mereka. Aki berkata bahwa Power dan Denji sudah jauh lebih dewasa. Denji mulai mau menuruti perintah dan Power tidak lagi melempar-lempar sayurannya. Lalu Aki menjatuhkan pertanyaan yang mengejutkan Kishibe. Ia meminta agar divisi 4 ditarik dari misi perburuan Gun Devil. Kishibe terkejut dan mengingatkan Aki tentang persiapan matang yang sudah dilakukan, serta fakta bahwa jika mereka mundur, Aki mungkin tidak akan pernah tahu hasil misi rahasia itu. Namun Aki tetap pada pendiriannya. Ketika Kishibe bertanya kenapa ia berubah pikiran, ingatan Aki pun melayang kepada momen mengerikan di neraka saat melihat tubuh Denji dan Power yang hancur tak sadarkan diri. Dengan tatapan kosong namun tegas, Aki menjawab, "Aku jadi penakut." Ia tidak ingin kehilangan keluarga barunya lagi. Malam itu Aki pun pulang ke rumah dan disambut oleh pemandangan yang tak terduga. Denji dan Power sedang memasak makan malam untuknya. Denji dengan bangga menyebutkan bahwa Power menambahkan bahan rahasia berupa akar ungu yang aneh ke dalam masakan itu. Sambil menyombongkan usaha keras mereka, Denji dan Power menyuruh Aki untuk mencicipi makanannya. Baru satu suapan, Aki pun langsung muntah seketika. Melihat itu, Power dengan wajah ceria menamai hidangan itu sebagai bencana. Denji pun tertawa sambil berkomentar, "Dengan begini lengkap sudah. Mereka bertiga sama-sama pernah muntah dalam perjalanan ini." Di tengah kekacauan dan muntahan itu, ada rasa kehangatan keluarga yang aneh, namun nyata. Selanjutnya, di suatu pagi diawali dengan kedamaian yang jarang terjadi. Ketiganya berbaring bersama di tempat tidur. Aki menyadari betapa tenangnya Power. Tidak ada jeritan histeris seperti malam-malam sebelumnya.
Saat Aki menyinggung hal itu, Power merenung sejenak. Lalu dengan percaya diri, dia mengklaim bahwa ia mungkin telah mengalahkan iblis kegelapan di neraka saat tidur tadi. Denji hanya mengiyakan dengan santai. Namun momen saat mereka mencuci piring bersama terganggu oleh dering telepon. Ternyata itu adalah panggilan dari Biro. Di hadapan Makima, situasi berubah sangat tegang. Makima menginformasikan bahwa meskipun Aki dan Divisi 4 telah ditarik dari misi Gun Devil, Denji dan Power tetap diwajibkan untuk ikut. Alasannya, partisipasi mereka akan menaikkan pamor Divisi 4. Makima dengan dingin mempersilahkan Aki pergi jika ia tidak berniat untuk bergabung dalam misi ini. Denji langsung setuju karena masih mengejar satu permintaan yang dijanjikan oleh Makima. Sementara Power pun ikut hanya karena ingin terus bekerja sama dengan Denji. Melihat Denji dan Power akan terjun ke bahaya tanpa pengawasannya, Aki merasa tertekan. Dengan berat hati, ia meminta untuk bergabung kembali dalam misi tersebut. Makima menyetujuinya dengan cepat, seolah ini semua sudah menjadi rencananya. Operasi pun dimulai, dan Makima akhirnya membuka kartu tentang status Gun Devil yang sebenarnya. Informasi ini mengguncang Denji dan Aki. Sebenarnya, Gun Devil sudah dikalahkan dan ditahan. Denji dan Aki kaget mendengar kabar ini. Makima menjelaskan bahwa Gun Devil ditemukan dalam kondisi mati tak lama setelah serangan pertamanya bertahun-tahun yang lalu. Tubuhnya telah dipecah-pecah dan potongan dagingnya dibagi-bagi ke berbagai negara adidaya sebagai aset militer. Aki pun bertanya tentang senjata api yang selama ini digunakan para penjahat dan Devil Hunter. Makima pun mengungkap fakta yang sangat kelam. Senjata-senjata itu buatan dari manusia. Meskipun ada larangan global, pemerintah setiap negara secara rahasia memproduksi dan menyebarkan senjata di pasar gelap. Tujuannya untuk menjaga dan meningkatkan rasa takut manusia terhadap senjata api. Semakin besar ketakutan itu, semakin kuat potongan daging Gun Devil yang dimiliki negara tersebut sebagai senjata penangkal. Mendengar ini, Aki pun sadar untuk menghancurkan Gun Devil. Biro harus melawan keinginan setiap negara adidaya di dunia. Lalu Makima membenarkan hal itu dan menyebut rencana ini sebagai perang. Di luar, Aki pun duduk di bangku taman menatap langit dengan tatapan kosong. Denji dan Power yang masih polos bingung melihat Aki begitu murung. Mereka pun masih berpikir misi ini hanya sekedar untuk membunuh monster. Aki menjelaskan realitas pahitnya. Bahkan jika mereka menang, potongan daging Gun Devil hanya akan diambil alih oleh pemerintah Jepang. Siklus konflik global akan terus berlanjut dan Gun Devil tidak akan pernah benar-benar mati. Denji pun bingung. Lalu bagaimana dengan permintaanku kepada Makima? Tanya dari Denji. Tiba-tiba, iblis masa depan memberikan penglihatan sekilas kepada Aki. Aki bereaksi dengan ketakutan yang luar biasa. Malam itu dalam kesendirian, Aki memanggil iblis masa depan. Ia menuntut penjelasan tentang penglihatan sebelumnya. Iblis masa depan dengan nada memastikan menjelaskan bahwa itu adalah masa depan yang dekat dan tak terelakkan. Ramalan itu berbunyi, Aki dan Power akan dibunuh oleh Denji. Setelah itu, iblis yang paling ditakuti oleh para iblis akan muncul. Selanjutnya, Aki mengunjungi Angel Devil yang terbaring di rumah sakit. Dengan berat hati, Aki menceritakan penglihatan masa depannya yang mengerikan itu. Angel pun bingung. Jika masa depan itu tak terelakkan, untuk apa memberitahuku? Tanya dari Angel Devil. Aki pun menjelaskan realitas pahit dari birokrasi. Karena Angel telah kehilangan kedua lengannya, besar kemungkinan Biro Keamanan Publik akan melenyapkannya karena dianggap tidak berguna. Namun Aki tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia dan Kishibe telah menulis surat rekomendasi agar Angel bisa dipindahkan ke divisi lain dan tetap hidup. Angel pun terkejut. Reputasi Aki sebagai pembenci iblis runtuh di matanya. Namun Aki segera menyela dengan sebuah kabar buruk. Perburuan Gun Devil akan dimulai besok. Ini mungkin pertemuan terakhir dari mereka.
Angel pun menahan Aki untuk pergi. Ia mengaku bahwa para manusia yang masa hidupnya ia hisap sering menghantui mimpi buruknya. Ia tidak ingin Aki mati dan menambah daftar mimpi buruk itu. Angel menawarkan bantuan untuk mencegah kematian Aki dan menyarankan satu hal, yaitu bertanya kepada Makima. Dalam perjalanan mencari Makima, Angel menyarankan solusi yang sangat ekstrim. Pergilah, larilah Aki, tinggalkan biro ini dan segalanya, lalu hiduplah di tempat yang jauh agar kematian itu tidak terjadi. Aki pun menolak dengan tegas. Ia tidak bisa meninggalkan Denji dan Power. Ia juga menyebut nama Makima sebagai alasan untuk tetap tinggal. Mendengar itu, Angel pun bertanya dengan polos, "Kenapa kau menyukai Makima?" Pertanyaan sederhana itu menusuk pikiran Aki. Saat itu mereka melihat sosok Makima berdiri di kejauhan di tepi pantai. Aki pun tiba-tiba terdiam. Jauh di lubuk hatinya, sebuah pertanyaan mengerikan muncul. Benar juga, kenapa aku menyukai Makima? Pikir dari Aki. Ia pun tidak bisa menemukan alasan pastinya. Sedangkan Makima berdiri memandang laut, berkata bahwa ia sedang menunggu. Aki pun langsung mengutarakan niatnya. Ia menceritakan penglihatan masa depan tentang kematiannya dan keinginan terbesarnya kepada Makima, yaitu melindungi Denji dan Power. Aki pun teringat kematian adiknya di masa lalu dan menyalahkan dirinya sendiri. Ia tidak ingin hal itu terulang lagi kepada Denji dan Power. Dengan putus asa, Aki bersumpah, "Aku akan melakukan kontrak dengan iblis apapun untuk menyelamatkan mereka." Makima menatap mata Aki dalam-dalam. Lalu ia memberikan tawaran yang terdengar seperti vonis. "Kalau begitu, buatlah kontrak denganku. Aku akan memberimu kekuatan. Sebagai gantinya, berikan semua yang ada pada dirimu kepadaku," ucap Makima. Aki pun langsung kaget. Namun sebelum ia bisa memprosesnya, Makima mengulangi kalimatnya. Kali ini dengan nada otoritas mutlak yang memaksa tubuh dan pikiran Aki untuk tunduk. "Ini adalah perintah," ucap Makima. Di sisi lain, Angel Devil yang menyaksikan kejadian itu tiba-tiba terpaku. Pemandangan pantai itu memicu ingatan lamanya yang hilang. Ombak dan pasir itu adalah tempat di mana ia pertama kali ditemukan. Ingatan tentang penduduk desa yang merawatnya perlahan kembali. Ia teringat kepada seorang gadis desa, satu-satunya orang yang ia cintai dan mencintainya tulus meskipun ia adalah seorang iblis. Namun ingatan manis itu berubah menjadi sebuah cerita horor. Ia teringat kedatangan Makima ke pantai itu. Makima memintanya menunjukkan kekuatannya. Saat itu Angel menolak karena takut melukai orang lain. Namun Makima memaksanya. Lalu Makima memerintahkan Angel untuk menggunakan kekuatannya. Angel teringat saat ia sadar berjam-jam kemudian. Ia berdiri di tengah desa yang sunyi. Lalu ia telah menghisap habis nyawa semua penduduk desa, termasuk gadis yang dicintainya. Semua itu karena perintah dari Makima. Kembali ke masa kini, Angel berteriak dalam hati karena ngeri. Ia menyadari siapakah Makima sebenarnya, tetapi semuanya terlambat. Di hadapannya, Aki dengan tatapan kosong telah menerima tawaran itu. Aki pun berkata, "Aku menerima kontraknya." Aki pun telah menyerahkan segalanya kepada iblis yang sebenarnya. Dan iblis itu telah menjadi dalang dari semua penderitaan mereka. Di pinggir pantai, Angel Devil yang telah mendapatkan kembali ingatannya menjerit penuh amarah kepada Makima. Namun Makima menanggapinya dengan ketenangan yang menakutkan, seolah-olah ia sedang mengamati serangga yang menarik. Mengorbankan 10 tahun masa hidupnya, Angel menciptakan sebuah pedang energi dan menerjang ke arah Makima untuk membunuhnya. Serangan itu cepat dan mematikan. Tetapi Makima hanya perlu mengucapkan satu kata, "Tunduk." Seketika itu juga tubuh Angel Devil remuk dan jatuh mencium tanah. Tak berdaya melawan perintah mutlak itu, Makima berlutut di sampingnya, lalu memerintahkan Angel untuk menyerahkan segalanya kepadanya. Dengan tatapan kosong, Angel menjawab, "Iya." Setelah menguasai Angel dan Aki, Makima meminta maaf dengan nada yang datar.
ia mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Misi perburuan Gun Devil hanyalah sebuah penipuan. Itu semua adalah rencana palsu yang dirancang gagal sejak awal untuk memancing musuh-musuh yang bersembunyi dalam birokrasi dan demi memuluskan rencana asli Makima yang jauh lebih besar. Adegan pun berpindah ke Amerika Serikat. Presiden Amerika menyadari ancaman yang sesungguhnya, lalu melakukan panggilan telepon terlarang. Ia membuat kontrak dengan Gun Devil. Harganya sangat mahal dan mengerikan. Sebagai ganti kekuatan Gun Devil, Presiden menawarkan 1 tahun masa hidup dari seluruh rakyat Amerika Serikat. Tujuannya hanya satu, bukan untuk perdamaian, melainkan untuk membunuh entitas yang paling ditakuti oleh para pemimpin dunia, yaitu Makima, yang identitas aslinya akhirnya terungkap sebagai Control Devil atau iblis pengendali. Gun Devil merespon panggilan itu. Ia pun muncul di Jepang dengan kecepatan dan kekuatan yang tak masuk akal. Begitu ia mendarat, bencana terjadi dalam hitungan detik. Setiap laki-laki dewasa dan anak-anak yang berada dalam radius 1.500 meter dari Gun Devil tewas seketika. Serangan itu begitu cepat hingga korban bahkan tidak sadar mereka telah mati. Perlahan wujud asli Gun Devil yang mengerikan ditunjukkan. Sebuah raksasa yang terbuat dari ribuan senjata api dan jeritan. Penampakan itu mulai terlihat jelas, dan di layar pemandangan yang paling mencekam bukanlah monster itu sendiri, melainkan daftar nama ribuan korban yang bergulir tanpa henti, menunjukkan betapa murahnya nyawa manusia di hadapan sang iblis senjata atau Gun Devil. Di suatu sudut kota, seorang anak kecil melangkah keluar rumah dengan bola di tangannya. Dia tersenyum riang hendak bermain bola bersama teman-temannya. Namun langkah itu menjadi yang terakhir. Dalam sepersekian detik, kota tempat ia berdiri pun lenyap disapu oleh angin kematian. Selanjutnya Gun Devil bergerak menuju lokasi dari Makima. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membawa sebuah kiamat. Sepanjang jalur yang dilaluinya, ribuan orang tumbang secara serentak. Jantung mereka tertembus peluru yang tak kasat mata. Tepat 4 detik setelah kemunculannya, Gun Devil pun berhenti. Radar senjatanya mengunci satu target, yaitu Makima. 1 detik kemudian tembakan dilepaskan. Kepala Makima hancur tertembus peluru. Berdasarkan catatan, ini adalah kematian yang ke-29 dari Makima. Namun Makima bukanlah makhluk yang bisa mati semudah itu. Tubuhnya pulih seketika. Materi otaknya yang berserakan tidak jatuh, melainkan melayang, membentuk lingkaran halo di atas kepalanya, memberikan aura keilahian yang sangat mengerikan. Gun Devil terdiam sejenak, seolah menyadari lawannya bukanlah makhluk sembarangan. Saat Makima bangkit berdiri, pemandangan yang jauh lebih horor terungkap. Dari tubuhnya terhubung rantai-rantai yang mengikat mayat-mayat yang kita kenal, yaitu Perinsi, Iblis Laba-Laba, Sawatari, Kurose, Tendo, Angel Devil, dan Aki Hayakawa. Aki yang baru saja menyerahkan segalanya, kini hanyalah aset mati yang dikendalikan. Makima memanggil kekuatan gabungan dari seluruh kontrak iblis mayat-mayat tersebut. Langit di atas Gun Devil pun robek, menciptakan sebuah lubang besar. Dari kegelapan lubang itu, sekumpulan makhluk turun menghujam Gun Devil. Pertarungan antar iblis pun terjadi di luar nalar manusia. Adegan berpindah ke keheningan apartemen dari Aki Hayakawa. Denji sedang bersantai saat mendengar suara ketukan di pintu. Denji beranjak pergi dengan santai, mengira itu adalah Aki yang sudah pulang dari misi atau perjalanannya. Tangannya terulur memegang gagang pintu, namun tepat sebelum ia memutarnya, pandangannya pun berubah. Pintu apartemen itu berubah menjadi pintu besi yang berkarat, yang selalu menghantui mimpi buruknya. Suara Pochita bergema keras di kepalanya, bukan lagi berubah menjadi gonggongan lucu, tetapi peringatan penuh dengan teror. Jangan dibuka. Tetapi Denji yang tidak mengerti apa yang menunggunya di balik pintu itu, tetap memegang gagang pintu itu dengan ragu.
Tepat saat tangan Denji hampir menyentuh gagang pintunya, dering telepon memecah keheningan apartemen dan menghentikan gerakannya. Di ujung telepon, suara Makima terdengar tenang namun membawa kabar yang mengerikan. Ia menjelaskan bahwa Gun Devil telah bangkit kembali. Dan mayat yang kini berdiri di depan pintu apartemen mereka adalah mayat yang digerakkan oleh iblis tersebut. Makima memberikan satu perintah kepada Denji. "Jangan memikirkan apapun saat kau melawannya," ucap Makima. Denji dan Power terdiam. Hati kecil mereka menolak untuk percaya. Mana mungkin, pikir mereka. Bagi mereka yang berdiri di balik pintu pasti adalah Aki yang pulang ke rumah seperti biasa. Meski takut dan ragu, insting Denji merasakan sebuah bahaya. Ia ragu-ragu melangkah mendekati pintu. Dengan suara pelan ia menyuruh Power membawa Meowi dan pergi lewat balkon. Denji pun membuka pintu, namun harapannya hancur seketika. Sosok di depannya memang mengenakan pakaian dari Aki, memiliki rambut kuncir seperti Aki juga, tetapi wajahnya telah berubah menjadi sebuah laras pistol raksasa dan lengannya menyatu dengan senapan serbu. Aki telah mati, tubuhnya telah diambil alih dan kini ia telah menjadi Gunfin. Denji yang masih syok dan bingung tidak langsung menyerangnya. Dengan canggung dan suara bergetar, ia bertanya kepada sosok yang mirip Aki itu. "Apakah kita harus bertarung sekarang?" tanya dari Denji. Perspektif berpindah ke dalam pikiran Aki. Di sana, dunia tidak gelap dan penuh darah. Di sana hanya matahari yang bersinar cerah. Aki melihat dirinya kembali menjadi anak kecil. Di hadapannya ada Denji kecil yang tersenyum lebar. Dalam pikiran Aki, mereka sedang bermain perang bola salju. Dengan riang gembira, Aki mengambil salju itu, mengepalnya, dan melemparkannya ke arah Denji. Namun realitasnya adalah sebuah mimpi buruk. Setiap bola salju yang dilempar Aki dalam mimpinya adalah tembakan meriam penghancur di dunia nyata. Satu lemparan bola salju Aki meledakkan seluruh dinding apartemen. Di dunia nyata, Denji terpental. Tubuhnya terbelah dua oleh ledakan bola salju itu. Sambil menahan sakit yang luar biasa, Denji berteriak menyuruh Power untuk lari. Kini mereka sadar sepenuhnya. Makhluk di depan mereka adalah Aki yang telah mati dan dirasuki oleh Gun Devil. Aki melompat keluar dari reruntuhan gedung, membidik Power untuk serangan berikutnya. Denji tidak membiarkan hal itu terjadi. Memaksakan tubuhnya yang hancur, ia menarik tali di dadanya, berubah menjadi Chainsaw Man, dan menahan serangan dari Aki. Di dalam dunia mimpi Aki, Power akhirnya berlari mendekat untuk bergabung dalam permainan itu. Wajah Aki berseri-seri. Ia mengepal bola salju baru dan melemparkannya ke arah Power dengan penuh semangat. Namun di dunia nyata, lemparan itu adalah ledakan yang sangat dahsyat. Tubuh Denji dan Power terhempas ke belakang, berguling-guling di aspal yang hancur. Di tengah kekacauan, Aki melihat dua orang warga sipil yang sedang meringkuk ketakutan. Dalam pikirannya mereka hanyalah teman bermain, namun dalam realitasnya Aki mengarahkan laras senjatanya dan membunuh mereka dengan santai, tanpa sebuah beban dan tanpa emosi. Denji yang menyaksikan kebrutalan dari Aki meraung dan menyerang balik. Ia mencoba mengayunkan gergajinya untuk menghentikan Aki, tetapi lagi-lagi persepsi Aki telah rusak total. Serangan maut Denji di mata Aki hanyalah Denji yang melempar balik bola salju dengan ceria. Pertarungan semakin tidak terkendali. Setiap kali Aki melempar bola salju, satu blok kota rata dengan tanah. Gedung-gedung pun runtuh, menimpa siapa saja yang ada di bawahnya. Jumlah korban tewas meroket dalam hitungan detik. Denji berusaha mati-matian. Di sela-sela serangan, ia mencoba melindungi warga yang terjebak, menarik mereka dari reruntuhan, atau menghalangi tembakan dari Aki. Namun usahanya sia-sia. Kehancuran yang dibuat oleh Gunfin terlalu masif untuk ditangani sendirian. Di tengah keputusasaan itu, Denji berteriak kepada Aki, "Hai Aki, sadarlah, kembali seperti dirimu yang dulu."
Permintaan itu tidak terdengar. Di dalam ilusi musim dingin itu, Aki tersenyum lebar. Sebuah senyum tulus yang jarang sekali ia tunjukkan selama hidupnya yang penuh dengan dendam. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Rasanya baru kali ini aku benar-benar bersenang-senang." Kalimat itu adalah puncak dari tragedi ini. Aki menemukan kedamaian justru saat ia menjadi mesin pembunuh massal bagi orang-orang yang dicintainya. Pertarungan mencapai titik kritis. Sebuah tembakan telak menghantam perut Denji. Bola salju itu merobek pertahanannya. Denji pun ambruk ke tanah. Darah mengucur deras. Sementara Aki perlahan melangkah mendekat dan siap untuk bermain lagi. Di dalam dunia fantasi Aki, permainan bola salju terus berlanjut dengan riang. Namun di dunia nyata, situasi semakin mengerikan. Aki terus membombardir Denji dengan serangan brutal tanpa henti. Denji mencoba bertahan, tetapi hatinya tidak sanggup untuk menyerang Aki yang sudah ia anggap sebagai kakaknya sendiri. Dengan tubuh yang hancur dan suara parau, Denji hanya bisa memohon, "Hei Aki, kumohon, sadarlah kembali." Namun teriakan itu pun tidak pernah sampai kepada Aki. Ledakan terakhir membuat tubuh Denji hancur lebur. Ia kehilangan satu lengan dan kedua kakinya. Denji pun tergeletak tak berdaya di tengah puing-puing bangunan. Saat itulah warga sipil yang selamat mulai berkumpul mengelilingi Denji. Mereka tidak lari, sebaliknya mereka menyodorkan lengan mereka ke mulut Denji, memberikan darah mereka sendiri. Dengan tatapan putus asa, mereka memohon kepada Denji, "Tolong kalahkan dia dan selamatkan kami." Denji dihadapkan pada pilihan yang paling kejam, membiarkan orang-orang mati atau membunuh satu-satunya keluarga yang ia miliki. Darah warga memberikan Denji kekuatan untuk bangkit kembali. Di dalam ilusi Aki, ia melihat Denji akhirnya mulai memungut bola salju dan melempar balik ke arahnya. Aki merasa senang karena adiknya itu akhirnya mau bermain lagi. Namun senyum Aki perlahan memudar. Ia melihat wajah dari Denji. Denji tidak tertawa. Di tengah permainan yang seharusnya menyenangkan itu, Denji sedang menangis terseduh-seduh. Melihat adiknya menangis, hati Aki menjadi luluh. Ia memutuskan untuk mengalah. "Baiklah, aku mengaku kalah," gumam Aki sambil meletakkan bola saljunya. Saat ia menoleh kembali, sosok Denji yang menangis itu perlahan menghilang, berganti menjadi sosok anak kecil yang sangat ia rindukan, yaitu adik kandungnya sendiri bernama Taiyo. Kembali ke dunia nyata, momen mengalah Aki itu adalah saat di mana Denji melakukan serangan terakhirnya. Bukan bola salju yang dilempar, melainkan gergaji mesin yang telah menembus dada dari Aki. Keheningan menyelimuti reruntuhan kota. Tubuh dari Ganfin ambruk. Denji yang perlahan kembali ke wujud manusianya berdiri terpaku dengan tatapan kosong. Denji telah syok berat atas apa yang baru saja ia lakukan. Di atas puing-puing itu, iblis masa depan muncul. Iblis itu tertawa puas melihat tragedi di depannya. Ramalannya terbukti akurat dan kejam. Ia berkomentar dengan nada yang mengejek. Aki Hayakawa mati dengan cara yang paling buruk, di mana ia dibunuh oleh Chainsaw Boy. Ternyata kematian terburuk yang diramalkan bukan tentang rasa sakit fisik dari Aki, melainkan tentang trauma abadi yang ditimpakan kepada Denji, di mana Denji harus membunuh kakaknya sendiri. Halaman terakhir menutup kisah ini dengan sunyi. Tidak ada lagi darah atau ledakan. Di dalam dunia fantasinya, Aki terlihat tersenyum damai. Ia sedang bermain lempar tangkap bola dengan adik kandungnya yaitu Taiyo. Aki pun telah pulang. Ia kembali bersama dengan adiknya, meninggalkan segala penderitaan dunia, dan meninggalkan Denji yang kini harus menanggung beban hidup sendirian.